Pemirsa, jumlah pasien meningkat, RSUD Besema tambah bed perawatan. Pemprov Sumatera Selatan santuni korban kebakaran di Desa Ibul Besar, Ogan Ilir. Roti durian puff diburu warga Kota Palembang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatus Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sejak 2 pekan terakhir, jumlah pasien positif dan suspek COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Besema Kota Pagar Alam meningkat. Untuk itu, pihak rumah sakit menambah bed untuk perawatan pasien di 3 ruangan isolasi yang disediakan. Rumah Sakit Daerah Besema Kota Pagar Alam merawat 15 pasien positif maupun pasien suspek COVID-19 di 3 ruangan isolasi yang telah disediakan khusus untuk penanganan kasus COVID-19. Pasien yang dirawat kebanyakan memiliki penyakit penyerta. Untuk pasien yang sudah positif maupun yang masih menunggu hasil swab ditempatkan di ruangan isolasi yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID antar pasien. Dari data yang ada, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Besema ini kebanyakan pasien yang berasal dari luar daerah Kota Pagar Alam, seperti dari Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, serta dari Kabupaten Empat Lawang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besema Kota Pagar Alam, Ferdinand, mengatakan, bed di ruang perawatan pasien ditambah menjadi 37 bed yang sebelumnya berjumlah 25 bed. Jumlah total bed untuk pasien isolasi COVID itu yang saat ini kami sediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Besema itu 37 bed. Yang sebelumnya 2 minggu atau sebulan yang lalu hanya 26 bed. Nah, ini sudah kami tambah menjadi 37 bed. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, pihak rumah sakit juga melakukan pembatasan bagi keluarga yang berkunjung maupun yang menjaga pasien yang sedang dirawat. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi meningkatnya angka pasien terkonfirmasi positif virus COVID-19 maupun virus varian baru di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli. Sejak 2 bulan terakhir membuat ruang perawatan kelas 3 dialih fungsikan menjadi ruang isolasi. Sudah 2 bulan terakhir, pasien dengan status terkonfirmasi positif virus COVID-19 yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli terus bertambah. Selain dari Kota Prabu Muli, petugas rumah sakit juga merawat pasien dari daerah tetangga yang berdekatan dengan Prabu Muli. Dari total 17 ruang isolasi yang disediakan, ruang isolasi RSUD Prabu Muli penuh sejak 2 bulan terakhir, sehingga manajemen rumah sakit mengalihfungsikan gedung pelayanan kesehatan kelas 3 menjadi ruang perawatan isolasi pasien COVID-19. Saat ini, total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 24 orang. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi dalam 2 minggu terakhir. Biasanya dalam 1 bulan hanya menerima 9-10 pasien dan kini meningkat hingga 100%. Di sini total keseluruhan ada 17 bed. Sisanya di mana? Sisanya ada di belakang, di ruangan medikal laki-laki dan medikal perempuan. Di sana ada surgical dan anak-anak dijadikan ruang isolasi. Pemerintah Kota Prabu Muli bersama TNI dan Polri tengah gencar melakukan vaksinasi massal bagi masyarakat Kota Prabu Muli mulai usia 18 hingga 60 tahun. Selain itu, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan terus digalakan. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus dugaan pelanggaran penggunaan anggaran COVID-19 diduga oleh pemerintah Kabupaten Lahat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran santunan sebesar 6 miliar rupiah hingga pencairan SPP 2 di akhir tahun senilai 16 miliar lebih. Dugaan penyelewengan dana COVID-19 di Kabupaten Lahat menjadi salah satu isu yang santer muncul sejak awal pandemi. Dari sejumlah informasi, dugaan penyelewengan dana COVID-19 ini antara lain dana santunan yang tidak pernah ada realisasinya hingga mencapai 6 miliar rupiah. Dugaan korupsi tersebut dilaporkan oleh Serikat Mahasiswa Pemantau Korupsi. Sementara Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Lahat menyoroti pencairan SPPD pada akhir tahun, tepatnya 30 Desember 2020 sebesar 16 miliar rupiah. Menanggapi tudingan tersebut, Sekretaris Daerah Lahat Deswan Irsyad menyatakan pemerintah Kabupaten Lahat telah melakukan tahapan dan prosedur baik pencairan maupun penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19 sesuai aturan yang berlaku. Sesuai prosedur, tahapan, tata cara, mekanisme itu sudah lakukan. Yakin. Terkait adanya laporan nggak ada ini nggak ada istilahnya sudah ada panggilan atau gimana Pak untuk Pemda Lahat? Mereka ini kan masukkan laporkan ke KPK Pak. Katanya mereka itu nggak bisa. Ya. Tapi kita komitmen itu sesuai dengan Kita yakin, kita pastikan bahwa ini sudah sesuai dengan aturan. Informasi dugaan penyelewengan dana penanggulangan COVID-19 Kabupaten Lahat santer beredar di media sosial. Bahkan ada aksi demo di depan kantor KPK terkait dugaan penyelewengan penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemprov Sumatera Selatan santuni korban kebakaran di Desa Ibul Besar Ogan Ilir. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami untuk meringankan beban korban kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Desa Ibul Besar 3, Pemulutan Ogan Ilir. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan membantu biaya sewa rumah sementara untuk para korban. Pasca kebakaran yang menyebabkan 22 unit rumah warga di Desa Ibul Besar 3, Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, pada Sabtu kemarin pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerjunkan tim untuk meninjau dan memberikan bantuan untuk meringankan beban korban kebakaran.
Dalam kunjungannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang diwakili PLH Sekda Ahmad Najib menyebutkan bantuan yang diserahkan berupa paket sembako, sandang 50 box masker, 40 botol hand sanitizer, 20 box vitamin, makanan untuk ibu hamil, dan makanan untuk balita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga berjanji untuk membantu biaya sewa rumah sementara untuk para korban yang rumahnya hangus terbakar. Bantuan dari pemerintah yang diserahkan hari ini adalah bagaimana untuk menyampaikan atau kebutuhan-kebutuhannya, misalnya makanan, tadi ada bantuan uang, bahkan Pak Gubernur ada bantuan sewa rumah selama mereka mendapatkan kesulitan ini. Dan lebih dari itu, mari kita ke depan lebih yakin bahwa setiap hal-hal yang berpengaruh terhadap kondisi kebakaran ini, mari kita jaga. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, karena musibah kita tidak tahu kapan terjadinya. Peristiwa kebakaran ini menyebabkan 28 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik, beruntung tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Dari Oganilir, Tim Liputan iNews melaporkan. Demi memutus mata rantai COVID-19 di Kota Palembang, Wakapolda Sumatera Selatan beserta jajaran Polda Sumatera Selatan dan TNI melakukan himbauan kepada pengunjung mal dan restoran. Brigjen Rudi Setiawan menghimbau pengunjung mal dengan tegas namun tetap humanis. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Rudi Setiawan didampingi jajaran TNI dari Korem Gapo mendatangi mal dan restoran yang berada di Jalan Veteran, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Kedatangan orang nomor 2 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ini memberikan himbauan kepada pengunjung restoran dan mal agar kembali pulang dengan batas waktu kunjungan mal yang telah ditentukan pemerintah selama PPKM Mikro di Kota Palembang. Penerapan PPKM Mikro ini dilakukan di Kota Palembang lantaran meningkatnya angka pasien COVID-19 di Kota Palembang. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang harus mengambil tindakan untuk memutus mata rantai COVID-19 sesuai instruksi Mendagri. Dalam himbauannya, Wakapolda Sumatera Selatan meminta pengunjung restoran agar tidak makan di tempat, namun membeli makanan untuk dibawa pulang. Ini kita melakukan edukasi kepada para pengunjung, baik di restoran maupun di supermarket, untuk yang pertama membatasi kegiatan. Ya, jam 5 semua harus menghentikan kegiatan makan di restoran. Lebihnya sampai jam 8 mereka masih boleh menikmati makanan restoran, tapi dengan cara makannya dibawa pulang. Himbauan humanis dari Wakapolda Sumatera Selatan membuat para pengunjung meninggalkan tempat restoran dan mal mengikuti aturan dari pemerintah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum kepala desa di Ogan Komering Ilir berinisial ST dituding warga melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita janda beranak 1. Namun ST yang kini telah dinonaktifkan dari jabatan kepala desa membantah tudingan tersebut. Oknum Kades berinisial ST tersebut adalah Kepala Desa Dabukrejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Awalnya ST diduga digerebek warga pekan lalu saat berada di rumah DS seorang perangkat desa perempuan di Dusun 3 Blok Y, Desa Dabukrejo. Sementara itu DS bekerja sebagai kaur di Desa Dabukrejo. Warga menemukan sepeda motor oknum tersebut di belakang rumah DS. Saat itu ada DS bersama 1 anaknya dan kedua orang tuanya. Namun saat digerebek warga di rumah perangkat desa tersebut tidak terbukti ada perselingkuhan lantaran hanya ada anak DS serta kedua orang tuanya. Meski kini telah dinonaktifkan, ST membantah terlibat perselingkuhan. Menurutnya tudingan tersebut tidak terbukti. Intinya saya sudah diklarifikasi ya kecamatan Barat dan semua itu ada dia juga yang sudah tahu. Dan saya nggak perlu banyak lebar untuk menjelaskan
Nah, apa yang sudah saya sampaikan di kecamatan, di direktorat, itulah yang terjadi. Ya, artinya tidak ada Pak Kades hubungan seperti itu Pak Kades ya? Tidak ada. Sejauh ini ya? Tidak. Pak Kades. ST merasa tidak ada keadilan karena ia langsung dinonaktifkan dari jabatan kepala desa. Ia pun mempertanyakan sisi hukum yang memberatkannya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Roti durian puff diburu warga Kota Palembang. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi.